Makin gak laku, ogah pilih JIS, Persija Jakarta malah pilih Stadion Patriot sebagai home base. Kasian gak bener ditolak mentah-mentah, pantesan bos FIFA pilih Stadion Manahan untuk Piala Dunia U20. Saat grand launching itulah nanti kita akan mengundang tim Persija sebagai tim yang akan bermain pertama pada saat grand launching, dan kita akan memastikan bahwa BP akan menjadi penendang bola pertama pada saat grand launching Jakarta International Stadium. Teman-teman naik Transjakarta semua, oke. Kalau Persija main di sana full 82.000. Ketika pertandingan mulai nggak ada masalah, tapi ketika pertandingan selesai Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca menyebut Stadion Patriot Candrabaga di Bekasi, Jawa Barat sebagai home base klub di Liga 1 2022-2023. Pemilihan itu cukup masuk akal ketimbang Jakarta International Stadium atau JIS. Sebagaimana diketahui, Liga 1 2022-2023 bakal berlangsung dengan kehadiran penonton bagi masing-masing klub. Nantinya, kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Indonesia itu akan kembali memainkan sistem kandang dan tandang. Tentu saja, hal ini sangat disambut gembira oleh para penggemar dan juga pihak klub. Mengingat pada musim lalu kompetisi berlangsung tanpa penonton dan menerapkan sistem bubble. Kemudian masing-masing tim juga tengah mempersiapkan home base atau kandang yang akan mereka pakai. Dan menariknya, Persija memilih Stadion Patriot Candrabaga sebagai kandang di musim depan. Padahal JIS sudah berdiri dan sebentar lagi diluncurkan secara resmi atau grand launching. Stadion JIS juga digadang-gadang sebagai markas utama Persija. Akan tetapi, Macan Kemayoran nyatanya belum tentu bisa menjadikan Stadion Megah itu sebagai kandang di Liga 1. Prapanca mengatakan ada proses panjang untuk menjadikan JIS sebagai kandang. Oleh karena itu, Persija memilih Stadion Patriot. Pun begitu, proses untuk menjadikan JIS sebagai kandang Persija katanya masih berjalan. Dikhawatirkan pada saat liga berjalan, mungkin dari sisi pengelola JIS dan kontraktor ataupun verifikasi dari pihak penyelenggara itu tidak selesai. Hal tersebut ditakutkan tidak bisa memasukkan satu administrasi yang nantinya malah gagal. Maka dari itu, mungkin pilihan pertama adalah Stadion Patriot sebagai home base. Proses verifikasi stadion sendiri sudah dijalankan PT LIB selaku operator Liga 1. Masuk akal bila Persija kemudian mengajukan Stadion Patriot Candrabaga sebagai home base. Namun hal tersebut jauh berbeda dari pernyataan Anies soal JIS yang akan menjadi kandang Persija, yang menurut saya ada unsur ketidakjujuran Anies. Hal tersebut juga dikomentari oleh seorang netizen bernama akun Tukang Roso yang menurutnya apa yang dilakukan Anies adalah sudah masuk ranah pembohongan publik. Bahkan netizen tersebut mencap Anies sebagai tukang ngibol. Jika dilihat apa yang dilakukan oleh Presiden Persija sudahlah tepat. Mungkin karena ribetnya pengurusan persyaratan yang harus dipenuhi juga kental dengan unsur politisnya, apalagi pada peresmian JIS beberapa waktu lalu, Persija juga tidak dilibatkan. Jadi pengambilan Stadion Patriot Candrabaga sebagai kandang Persija adalah sudah tepat. Mungkin yang dialami Presiden Persija juga dialami oleh pihak FIFA, yang menjadikan Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah menjadi tempat utama sebagai arena Piala Dunia U20, bukan di JIS. Seperti diketahui dilansir dari Republika, perwakilan FIFA meninjau kesiapan lapangan termasuk sarana prasarana pendukung yang bakal digunakan arena Piala Dunia U20 pada 2023 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Selasa 14 Juni. Perwakilan FIFA yang didampingi Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, bersama jajaran melakukan pengecekan kondisi lapangan dan sarana prasarana pendukung di dalam Stadion Manahan Solo secara tertutup. Statement resmi dari FIFA ya. Artinya mereka kesini dalam rangka? Ngecek aja, mereka kan ke 4 kota ini. Intinya udah oke semua kok ya. Yang dicek apa aja mas? Yang dicek apa aja? Kabeh semua yang di Sriwaru, Banyuanyar dan lain, dan hari terakhir di sini semuanya udah oke kok. Bikin sekalian yang bagus, jangan tanggung. Betul. Jadi pemanfaatannya juga bisa bagus ya. Standar itu harus kita jaga. Itu yang kita janjikan kepada pihak kepolisian, sehingga pihak kepolisian memberikan izin. Perwakilan Badan Tertinggi Sepak Bola Dunia tersebut juga mengunjungi dan mengecek persiapan lapangan pendukung untuk latihan peserta Piala Dunia U20.
di Stadion Sriwedari, Lapangan Kota Barat, Sriwaru, dan Banyuanyar. Wali Kota Surakarta Gibran membenarkan adanya kunjungan perwakilan FIFA terkait kesiapan Solo untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 pada 2023. Gibran menjelaskan peninjauan dari FIFA tidak dilakukan di Solo saja, tapi juga di 3 kota lain yang menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Menurut Gibran, semua fasilitas dicek oleh FIFA, baik lapangan dan ruang ganti. Pengecekan juga dilakukan di 4 lapangan pendamping untuk latihan pemain seperti lapangan Kota Barat, Sriwaru, Banyuanyar, dan Stadion Sriwedari. Gibran mengatakan menjadi catatan hanya masalah rumput saja, tapi itu mudah dapat diselesaikan. Ada alat pembelian tambahan, standarnya arena dan lapangan pendamping sudah standar FIFA semua. Nah, dari sini sudah bisa dilihat ya, kalau pemilihan stadion tersebut bukan cuma melihat dari segi kualitasnya saja, tapi mungkin dari pihak Persija ataupun FIFA juga melihat mana yang serius berkontribusi untuk olahraga dan mana yang hanya untuk pencitraan politis semata. Bagaimana menurut Anda? Salut Mas Wali, cara Gibran nantang kadal pembenci dengan prestasi. Kadal kepanasan, Gibran makin seru. Hahaha, ngakak. Kita pengen lah ke depan ya batik-batik kita bisa diakui, batik-batik kita bisa diapresiasi, dan kita pengen inilah ya ke depan ada kolaborasi dengan brand-brand besar. Karena ya kemarin kami sodorkan beberapa sampel kain, beberapa katalog, ya motif-motif batik kita itu menurut mereka unik dan menarik. How that Indonesian culture can be showcased through the performance from artists in the opening ceremony. Although it only represents a fraction of the nation's wonderful cultural heritage, this event involved dozens of dancers who flew directly from Masyarakat Indonesia pada umumnya sudah mengetahui bahwa Gibran Rakabuming Raka sudah mulai mengikuti jejak sang ayah Presiden Jokowi di ranah politik dengan menjabat sebagai Wali Kota Solo. Gibran sendiri resmi dilantik sebagai Wali Kota Solo oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, 26 Februari 2021 lalu. Meskipun baru 1 tahun lebih menjabat, ternyata Gibran sudah meraih banyak prestasi yang sangat membanggakan bagi rakyat Kota Solo. Salah satunya yang terbaru adalah mempromosikan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dan Batik Solo di Paris, Prancis. Gibran mengatakan produk UMKM yang dipamerkan di Paris, Prancis mendapatkan respon baik dari warga setempat. Pameran UMKM berlangsung selama 1 bulan berkolaborasi dengan Shopee Indonesia dan KBRI Paris, Prancis, menampilkan produk kerajinan, batik, dan budaya. Adapun kegiatan dipusatkan di sebuah pusat perbelanjaan tertua di Paris, yaitu Le BHV Marais. Selain pameran UMKM, lanjut Gibran, di sana juga diselenggarakan kegiatan workshop membatik dan kesenian keroncong. Menurut ayah dari John Etes ini, workshop membatik sangat diminati warga Paris, sehingga banyak warga atau pengunjung yang mengikuti workshop. Gibran menyebutkan produk UMKM yang paling banyak diminati warga Paris adalah batik dan kerajinan seperti rotan dan kulit. Bahkan sehari saja menurut Gibran, pengunjung dan peminatnya mencapai ratusan orang. Secara lebih lanjut, Gibran juga mengatakan banyak pengalaman yang dia dapatkan selama 5 hari mengikuti pameran. Bahkan dirinya mengaku banyak kegiatan di sana yang bisa diadopsi ke Solo. Namun dia masih enggan untuk membeberkan kegiatan apa saja di Paris yang bisa diadopsi di kota Bengawan itu. Tetapi di balik kegigihan Gibran untuk memajukan sekaligus mengantarkan produk UMKM Solo menembus pasar global, dengan bukti banyaknya warga setempat yang antusias, tidak menurunkan tingkat kebencian terhadap Gibran itu menyurut. Banyak warganet yang masih nyinyirin Gibran dan gak puas dengan kinerjanya. Padahal Gibran telah berusaha mengharumkan nama bangsa Indonesia lewat pameran ke dunia internasional. Bahkan yang belum tentu juga bisa dilakukan oleh para pembenci-pembenci tersebut. Namun hal itu juga tidak didukung dengan baik. Tapi seperti biasa, semua tidak pernah dihiraukan dan ditanggapi secara santuy oleh Gibran. Dilansir dari laman DT, Gibran Rakabuming Raka tiba-tiba muncul melalui akun media sosial dan mengatakan akan menggelar jumpa pers tentang Dream Theater. Gibran juga menyinggung soal haters dalam postingannya tersebut. Dia menuliskan dalam akun Facebook ataupun Twitter pribadinya, "Bar mulai saka Paris, aku meh press conference Dream Theater, ben hatersku saya akeh." Atau kalau dibahasakan, setelah pulang dari Paris saya akan menggelar konferensi pers Dream Theater biar hatersku tambah banyak. Ditemui di Balai Kota Solo, Gibran mengakui unggahan tersebut. Saat ditanya mengenai maksud dari unggahannya, anak sulung Presiden Jokowi itu hanya menjawab santai. Ia berkata,
rak popo, ben gayang, gak apa-apa, biar seru. Terkait jumpa pers terkait dengan konser Dream Theater itu, menurutnya memang akan segera digelar oleh pihak promotor. Gibran pun menjawab jadwal konser di Solo yang belum masuk di situs resmi Dream Theater, yang memastikan konser bakal tetap dilangsungkan di Solo pada sekitar bulan Agustus 2022 mendatang. Terkait dengan lokasi konser, Gibran meminta wartawan menunggu jumpa pers. Menurutnya, ada sekitar 10.000 penonton yang akan hadir di konser tersebut. Melihat respon Gibran di atas, saya semakin yakin jika di masa kepemimpinan Gibran, kota Solo akan menjadi kota dengan UMKM yang sejahtera dan dapat menembus pasar global, sekaligus membungkam mulut haters Gibran yang tak puas dengan kinerja Gibran sebagai wali kota Solo. Jadi bagaimana menurut Anda?